Nah, jadi untuk sarang juga sudah mulai terlihat itu. Nah, jadi untuk sosok sang ratu ini juga malah dapat gitu ya. Nah, seperti itu untuk sosok sang ratu. Nah, itu dia. Ternyata untuk ratunya juga lumayan super itu. Dan untuk madu ya kita sudah ambil tadi. Jadi ini tinggal telurnya. Dan nanti untuk telurnya kita pasangkan lagi ke frame supaya kedepannya juga makin banyaknya untuk koloninya. Jadi kalau kita memanen madu kita hanya ambil madunya aja. Terus untuk yang ada telurnya itu ya di dalam kita pasang lagi ya ke frame. Jadi ini baru kita pasang aja. Ini tadi sudah ada satu koloni atau lebah sudah berseliweran di kotak jebakan kita. Oke teman, jadi untuk di video kali ini kita akan memindahkan dari kotak jebakan lebah kita ini, kita akan pindahkan ke kotak budidaya ya. Jadi ini untuk kotak jebakan yang sempat kemarin kita review itu atau kita cek. Jadi baru sekarang ya kita sempat akan kita pindahkan ke kotak budidaya. Karena untuk kondisi kotaknya ya, sudah sangat memprihatinkan ini. Sebenarnya ini kotak sudah hancur ya. Karena ini adalah salah satu kotak legend kita ya, kotak jebakan legend kita. Jadi kita mempunyai dua kotak legend ya, kotak jebakan legend. Jadi ini adalah salah satunya. Dan untuk yang satunya kita pasang di sebelahnya juga. Jadi kita cek dulu. Nah, untuk kotak legend kita ya, yang satunya yang ini ya, yang sempat kemarin gitu mendapatkan koloni secebok itu ya. Tapi ini belum mendapatkan lagi untuk sekarang ini. Jadi kita akan memindahkan untuk yang tadi ya. Dan untuk kotak budidaya kita ini untuk ukuran 30 kali 25 ya. Jadi memang tidak terlalu besar. Jadi untuk ukuran segini juga sudah bisa ya untuk kita membudidayakannya. Jadi kalau kedepannya mungkin untuk koloninya itu sudah memenuhi kotak, kita juga bisa lakukan pengedakannya atau penyusunan lagi di atasnya seperti video kita yang kemarin itu ya. Jadi seperti ini untuk kotak budidayanya. Dan untuk kotak jebakan kita yang seperti ini untuk akan kita pindah sekarang ya. Dan untuk koloni juga lumayan banyak ya, lumayan super. Nah, jadi untuk stekernya kita pindah dulu ke samping kotak jebakan ini di sini nanti. Jadi di sini kita menggunakan steker atau pilar seperti ini karena lebih mudah ya untuk kita menaruh dari kotak budidaya kita ya. Dan juga mengurangi resiko terkena seperti semut ya. Apalagi kalau di bawahnya ini kita bisa kasih oli ya. Kita bisa kasih oli itu juga untuk serangga seperti semut. Itu juga sudah tidak bisa naik lagi ya ke kotak budidaya kita ya. Paling-paling kecoa ya, biasanya kecoa kan bisa terbang itu. Dan itu juga sangat membahayakan kalau di kotak budidaya kita itu banyak kecoa ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang membudidayakan lebah ya, itu harus sering-sering dicek. Karena kita juga sempat ya, dulu sudah cukup lama juga, karena kita tidak rutin untuk ngeceknya, sehingga untuk kotak budidaya kita itu banyak banget ya terisi dari kecoa. Jadi di dalam itu ada anakan kecoa banyak banget, sehingga untuk lebahnya itu malah kabur. Jadi seperti itu untuk buat teman-teman ya yang ingin membudidayakan lebah itu harus sering-sering dicek ya. Mungkin untuk pengecekan itu bisa 1 minggu sekali atau 1 minggu itu 2 kali ya. Kalau memang teman-teman itu ada waktu untuk mengeceknya. Sebenarnya kita juga bisa ngecek itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu juga bisa. Tapi kalau ada waktu ya bagusnya seminggu itu 2 kali ya kita cek. Nah, jadi kita nanti ambil dulu untuk bagian stekernya.
kita pasangkan di sebelahnya kotak jebakan kita. Dan untuk stekernya ini juga cuma pakai bambu ya, dan di atasnya kita pakai kayu ini. Dan untuk proses pembuatan steker ini juga sudah sempat kita bikinin video juga ya itu. Jadi untuk caranya itu juga sangat mudah. Dan untuk kotak budidaya kita sepil dulu. Untuk kotak budidaya seperti ini. Jadi ini menggunakan frame dari kayu suren ini. Kayu yang mempunyai aroma khas banget ini kalau dari jenis kayu suren. Nah, jadi seperti ini kita kasih sekat di tengahnya menggunakan dari bambu. Nah, jadi kita coba kasih asapin dulu ya, supaya untuk lebahnya juga lari ke sebelah sana ya. Nah, jadi untuk sarang juga sudah mulai terlihat itu ya. Dan di dalam sarangnya juga ada bipolannya itu, yang kuning, pakan lebahnya. Dan memang untuk sekarang ini lagi musimnya telur lebah jantan atau lebah drone itu, yang pendal-pendal agak besar ya, menonjol itu di sarangnya. Mana brok lempeong mana? Iki jikot ini. Suratan kan? Oh, salah kak. Males ngerek-ngerek kanggo mahal. Reko. Jadi untuk bagian penghalang pintunya ini kita lepas dulu ini. Loh, seret banget. Flash urip pi. Pi. Orang dia. Markatan? Orang. Sulungnya. Ke sulung drone mulus. Mana pun kalau sini.
Ini juga kan saya kan kita pakai susuk nih. Nah, jadi untuk madu juga masih kosong ya. Tambah dua sih, Mak. Padahal pas kemarin kita cek ya, itu masih ada madunya di bagian atas. Tapi untuk sekarang mungkin sudah dimakan lagi ya. Jadi untuk sarang yang di bagian luar itu masih kosong, tidak ada madunya. Udah sih sih, tenang. kandel. Nah, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut langsung ambil sarangnya. Siapa sih? Silahkan. Deh, pistol sih. Sisal punya pistol. Angin sih, ini juga bisa. Dari tudung aja kok. Hah? Tudungnya. Enggak.
Hmm? Sekarang udah Nah, jadi susahnya seperti ini kalau kita memindah dari kotak jebakan ya. Untuk mengambil sarangnya itu sangat susah karena dulunya itu kita tidak menggunakan frame ya. Jadi sehingga seperti ini. Kita harus pelan sekali. Recesnya amat ini jeruk. Reces. no, bener. Kebotnya gigal. Kebotnya gigal. Aduh nih kayak. Nah, jadi untuk sarang seperti ini. Untuk sarang lumayan banget. Ini gitu nih. Harusnya ini kita tadi kasih asap yang agak banyak ya, jadi sehingga lebahnya itu lebih cepat ya untuk terbang dari sarangnya. Dan kalau mau lebih aman lagi sebenarnya kita juga bisa ya menggunakan sarung tangan, tapi karena tidak bawa kita ya, jadi seperti ini. Jadi untuk madu juga kemana-mana ya. Udah netes. Yang bersih sih. Kita kasih pun sih.
Nduk iki. Ora wujud iki. Dan untuk madu ya kita sudah ambil tadi, jadi ini tinggal telurnya, dan nanti untuk telurnya kita pasangkan lagi ke frame supaya kedepannya juga makin banyak ya untuk koloninya. Jadi kalau kita memanen madu kita hanya ambil madunya aja, terus untuk yang ada telurnya itu ya di dalam kita pasang lagi ya ke frame. Turang sake ula. Hah? Turang sake ula. Nanti. Jero. Nanti. Hei. Burung sungan. Iya. Kotor banget. Udah madunya kayak nih. Cikot piman din. Apa? Yang kena siji kan sih. Ini Tentangan. cukup apa? Aduh nih. Udah klik itu. Guys. Dan itu tahu. Kerukin barang nanti. Prosesnya ini. Bang ini pun. Dijangin ketik. Jangan diketukkan. Harus merah. Dari bekas. Dari sini gini. Nah, jadi untuk di dalam malah ada rangsak ularnya itu, bekas ular.
ular yang salin kulit itu ya, yang ini. Dan untuk di dalam ini kemungkinan masih ada 2 atau 3 sarang ya. Jadi kita tadi sudah ambil cukup banyak, ada 4 atau 5 sarang tadi. Jadi kita lanjut lagi. Ini lanjut banyak nih besok. Hmm? Banyak. Enggak nembak. Jadi kalau seperti ini juga lumayan susah ya. Karena dulu kita pas masang kotak jebakannya itu tidak menggunakan frame. Jadi sehingga seperti ini ya, jika kita ingin memanen madu atau mengambil sarangnya itu cukup menyusahkan kita ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin memasang kotak jebakan, usahakan juga harus dipasang frame aja ya. Supaya ketika nanti kita pindahkan ke kotak budidaya itu lebih mudah. Kita tinggal angkat-angkat aja untuk sarangnya atau framenya atau sisirannya. Kalau seperti ini agak susah ini. Kok ada gendong juga. Hmm? Ada bayi. Nah jadi kita ambilnya itu pelan aja ya, supaya untuk lepas juga tidak terancam ya. Jadi kita ambilnya itu pelan. Kim yang loro. Ini nyanggangi shortik yang. Tiang. Yang bisa ini. Nah tiang. Yang? Tiang iki nah yang ini. Enggak habis enggak. Aja memang. Yang bisa rangel matine gigal marane. Kondisi gitu bagaimana? Jadi gede lepas. Yes. Nah jadi untuk di dalam itu masih ada sekitar 2 ya, 2 sarang. Jadi kita habiskan semua, baru nanti akan kita coba cebokin untuk lebahnya. Keri karo rangsake gula. Keri karo rangsake gula. Udah jodohin bayi mencutek ya. Nah jadi untuk bekas salinan kulit ularnya kita coba buang aja dulu. Gatel apa lagi Agen? Ini orang gatel kan rangsek, ibu rangsek. Bukan ini.
Nah, jadi ini dia teman-teman untuk bekas kulit ularnya. Ular yang bekasnya itu habis ganti kulit. Jadi mungkin dulu ya pas kita tidak cek untuk kotak jebakannya, jadi dulu terisi ular ini. Oke, ketahuan kok. Super. Langsung Langsung. Ya. Drone ini begini lagi itu. Terus langsung kan. Panis sih. bosan. Mending main aja. Iya. Oh beneran frame kosong. Nah, jadi untuk sarang tinggal yang kecil-kecil ya. Jadi yang besar-besar sudah habis. Tinggal sarang baru ini yang masih kecil. Alah. Nah, tinggal yang segini-segini untuk sarangnya. Mana? Mungkin sobong long enak nih enteng. Nah, ini sarang terakhir, sarang baru ini. Aduh, panas tuh. Oke kok, tahuan kok. Mantap kan? Nah, jadi untuk sarang sudah habis ya, tinggal lebahnya atau koloninya itu, dan ternyata lumayan super. Jadi nanti tinggal kita cepok, karena kalau kita mencari untuk sosok sang ratunya itu akan sangat lama. Jadi nanti kita cepokin aja dan kita nanti masukkan ke kotak budidaya ini, ke kotak budidaya yang ini. Dan untuk sarang ada beberapa ini sudah kita pasang, ada 4 sarang ya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi, kita tinggal nyepokin untuk koloninya atau lebahnya.
kita pindah ke kotak budidaya. Nah, jadi buat teman-temannya yang ingin memasang kotak jebakan, usahakan untuk kotak jebakannya juga harus kita pasang frame agar mudah untuk kita nanti memindahkan, tidak seperti kita tadi. Jadi tadi kita kesulitan untuk mengambil dari sarangnya, karena untuk kotak jebakan kita memang tidak kita taruhin frame atau kita tidak bikinin frame. Wah, ini ratu ini. Wih, spill din. Nah, jadi untuk sosok sang ratu ini juga malah dapat gitu ya. Nah, seperti itu untuk sosok sang ratu. Nah, itu dia. Ternyata untuk ratunya juga lumayan super itu. Wis. Jadi langsung aja kita untuk sosok sang ratunya kita masukkan ke sini, ke kotak yang baru. Apa sih anu cilik bikin netes mana? Ini sama segede mantan gendut. Ini gendut apa rogi? Oh, orang gendut kan tak Gendut kasih ya, tapi yang gede-gedean iki. Mantan gendut terus tua meteran. Men sing gendut sing tawon luru kan. Dan untuk sarang yang tadi kita pasang lagi, ini ada 4 sarang atau 4 sisiran yang ada telurnya yang kita pasang lagi, supaya kedepannya juga menetas lagi ya, dan akan menjadi koloni yang super lagi. Jadi akan tambah banyak ya kalau kita pasang lagi untuk bagian telur yang di sarang itu. Dan untuk madunya kita juga sudah ambil tadi ya. Jadi sekalian kita panen, sekalian kita pindahkan ke kotak budidaya. Dan buat teman-teman yang kemarin nanya itu, untuk membawa pulang dari kotak budidaya itu harus berapa lama ya. Jadi ini sudah sering saya jelaskan juga. Jadi sesuai kita ya. Jadi kalau memang kita ingin bawa pulang untuk dibudidayakan atau diternakan, ya kita bisa langsung aja kita bawa pulang. Tapi kalau kita memang mau menunggu ya sampai ada madunya dulu, ya kita bisa biarkan dulu ya selama sekitar 1 bulanan. Jadi ini dari awal kita dapat itu sudah selama 1 bulan kita tidak bawa pulang, dan sekarang ini baru sempat kita pindah, dan ternyata juga sudah ada madunya ya. Jadi sekalian kita panen, sekalian kita pindahkan ke kotak budidaya. Untuk turun. Kena poin. Dan untungnya untuk sosok sang ratu ini sudah berhasil kita temukan tadi. Jadi kalau sudah seperti ini, itu sudah enak ya, karena kita sudah pasti untuk ratunya itu sudah berada di kotak yang baru ya.
Nah sebenarnya kita juga bisa ya, kita biarkan aja dari kotak jebakan, kita biarkan nanti untuk koloni juga akan masuk sendiri ya ke kotak budidaya, tapi itu akan sangat lama ya. Jadi untuk mempercepat waktu kita cebokin aja seperti ini. Nah jadi untuk yang di dalam tinggal sedikit banget dan banyak yang di luar ini. Ini guna lain nih Pak. Cikal kurang. Kalau cabut dulu. Tapi kalau udah ngecat ini. Nah jadi untuk di kotak jebakannya sudah habis, tinggal sedikit. Jadi sudah banyak yang di sini.
karena untuk sosok sang ratu tadi juga sudah kita temukan. Inilah dapur sepil. Hingga ini, gitu senang. Senang ini. Dulu. Ketok maning. Nah, jadi ini kita sudah selesai untuk memindahkan dari kotak jebakan ke kotak budidayanya. Jadi lanjutnya nanti kita tinggal pasang lagi untuk dari kotak yang tadi. Kita pasang lagi untuk menjebak dari lebah madu liar lagi. Nah, jadi seperti ini untuk proses kita ya. Jadi ini sudah selesai. Kita memindahkan lebah dari kotak jebakan, kita pindah ke kotak budidaya. Dan ternyata untuk koloni tadi juga lumayan bagus banget ya, super. Dan ini kita bisa pelihara lagi selama 4 bulan, itu biasanya akan menjadi koloni yang lebih banyak lagi. Dan untuk kotak jebakan kita yang ini, jadi ini sudah habis untuk lebahnya. Tinggal kita perbaiki, nanti kita pasang kembali. Nah, jadi untuk kotak jebakan yang tadi kita pindah untuk lebahnya, kita akan perbaiki dulu. Jadi nanti kita akan coba pasangkan lagi untuk menjebak lebah liar lagi. Jadi walaupun ini kotak sudah cukup rusak ya, tapi ini masih sering banget mendapatkan dari koloni lebah liar dari jenis lebah pistrana atau tawon unduana kalau di tempat kami biasa disebutnya. Jadi ini adalah kotak kedua kita ya, kotak legend. Dan mungkin buat teman-teman yang mengikuti kita dari dulu itu pasti sudah tahu ya. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu ini kotak sudah sempat kita kontenin terus ini. Betul sekate? Betul sekate? Oh. Goli kotaknya.
Nah, jadi memang kita untuk menjebak lebah liar, kita hanya menggunakan dari kotak-kotak yang sudah cukup rusak seperti ini. Karena kalau kita menggunakan dari kotak yang baru, itu juga sayangnya untuk kotaknya nanti bisa rusak lagi. Jadi makanya kita khusus ya untuk menjebak di alam kotak-kotak yang seperti ini. Dan untuk kotak yang baru atau kotak yang masih layak kita gunakan, kita hanya pakai untuk memindahkan ya, dari kotak jebakan, kita pindah ke kotak budidaya ya. Jadi agar untuk kotak budidaya kita juga tidak rusak ya. Jadi kalau kita pasangkan di alam semua itu juga cukup resiko. Kotak biasanya basah ya dan busuk, dan juga ada rayapnya itu. Jadi makanya kita hanya menggunakan dari kotak yang seperti ini. Nah, jadi sudah selesai, tinggal kita pasang nanti. Langsung. Iya mas. Judingi. Ya apa kak? Apa aku pindah? Iya. Dan untuk kotak yang ini kita pasang yang tidak jauh dari kotak tadinya. Nah, jadi kita taruh di sini ya. Dan untuk kotak yang satu ini, rencana ini nanti akan kita coba pindahkan ya. Nah, jadi untuk yang tadi kita taruh di kotak yang tadi kita ambil, kita pasangkan di sini. Terus untuk kotak yang ini, untuk kotak legend kita yang satunya, kita akan coba pasangkan nanti di daerah-daerah dekat-dekat sini. Jadi kalau untuk yang ini kita taruh di sebelahnya dari kotak yang tadi kita pindah itu ya. Jadi nanti kita tinggal lanjut untuk memasangkan dari kotak jebakan yang ini, yang satunya. Dan jangan lupa kita atasnya itu kasih tutup ya. Kurang tahu. Ya, tapi sudah mungkin. Dan usahakan untuk tutup juga harus rapat. Jadi kita sudah sering banget bilang untuk memasang kotak jebakan, usahakan untuk kotak juga harus kering terus ya. Dan sering-sering cek juga. Karena biasanya sebelum mendapatkan koloni lebah itu biasanya ada semutnya atau rayap ya, bahkan ada kecoanya juga ya. Jadi makanya kita harus sering-sering cek juga. Nah, jadi kita akan lanjut ya memasang kotak yang tadi kita ambil. Dan di sini kemarin kita juga habis tanam ubi ya, ubi madu ini. Jadi ini belum numbuh ya, masih pada layu. Karena baru banget kita tanam ya. Nah, jadi untuk sekarang ini kalau kita berburu di alam itu ya, itu juga sudah sangat langka untuk kita mendapatkan dari lebah yang bersarang di lubang pohon atau di bebatuan. Jadi makanya kita berburunya itu memasang kotak jebakan seperti ini. Karena memang untuk sekarang ini lagi mulai musim panas ya untuk di tempat kami. Jam piro yang udah? Jam 4 kurang. Nah, jadi untuk kotak jebakan kita akan pasangkan di bawah situ. Jadi kita pasangkan agak jauh ya dari kotak yang tadi yang kita pasang pertama ya.
Nah, jadi kita pasangkan di gubuk ya. Dan untuk gubuk ini ya, yang dulu sempat kita pasangin juga waktu pas sudah sore dan hujan-hujan waktu itu. Jadi untuk sekarang ini baru sempat akan kita coba pasangin lagi ya. Jadi kalau yang dulu itu sudah sempat mendapatkan ya, dan kita sudah sempat ambil waktu itu, dan juga sudah kita videokan juga ya dulu. Dan untuk sekarang ini baru sempat kan kita coba pasangin lagi. Gue bantu gosok nang ngono, Pak. Gosok nang ngono. Oh, Jadi triknya men cepat alih nih. nunggu kaos. Wes mana? Balik to frame ya. Nah, jadi ini untuk kotak jebakan yang ini kita pasangin frame agar tidak seperti yang kotak pertama kita pasang. Kalau untuk kotak yang pertama kita pasang itu pas kita pindah dari lebahnya itu cukup susah ya, untuk mengambil dari sarangnya. Tapi kalau untuk yang satu ini sudah sangat enak ya kedepannya. Kalau kita mendapatkan lebah liar lagi, langsung aja kita nanti bisa angkat-angkatin untuk sisiran atau framenya. Mira langsung. Bisa nyerung. Panggawa kang mana? Oh, menggeram itu. Jadi ini baru kita pasang aja. Ini tadi sudah ada satu koloni atau lebah sudah berseliweran di kotak jebakan kita. Jadi biasanya kalau seperti itu tidak akan lama ya. Nah, jadi mungkin seperti ini untuk proses kita memasang dari kotak jebakan ya. Jadi untuk triknya atau tipsnya supaya cepat dapat, yang penting untuk kotak itu harus rapat ya, jangan sampai basah. Jadi itu adalah cara kami ya. Triknya adalah seperti itu. Usahakan untuk kotak itu harus kering terus ya. Jadi buat teman-teman yang ingin memasang kotak jebakan di alam, usahakan harus rapat ya untuk tutupnya. Biasanya itu tidak akan lama ya untuk mendapatkan dari koloni lebah ya. Apalagi ya kalau untuk di tempat-tempat sekitar itu masih banyak lebah ya, itu juga akan sangat cepat. Nah, jadi ini kita sudah selesai, dan buat teman-teman yang sudah menonton kami ucapkan terima kasih ya, dan sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.